Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriana Chainingrum. NPM saya 240 130 103 17. Saya berasal dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai kesalahan-kesalahan penggunaan bahasa dan ejaan pada teks papan larangan atau spanduk-spanduk yang terdapat di area Rungkut, Surabaya dan sekitarnya. Nah, analisis ini saya lakukan sebagai salah satu pemenuhan tugas evaluasi tengah semester atau ETS. Nah, semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman kita semua mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah PUEB. Spanduk pertama yang saya paparkan adalah spanduk untuk penjualan tanah atau rumah. Nah, pada spanduk ini terdapat beberapa kesalahan bahasa dan ejaan. Pertama, penggunaan kata di kemudian jual. Seharusnya ditulis menjadi satu, yaitu dijual. Menurut kaidah ejaan bahasa Indonesia, imbuhan di untuk kata kerja yang menunjukkan perbuatan harus ditulis menjadi serangkai. Kemudian, kesalahan yang kedua adalah penulisan informasi luas hanya tertulis luas 116 tanpa menyantumkan satuan. Sedangkan penulisan yang benar seharusnya luas 116 meter persegi. Nah, ini untuk menjelaskan bahwa angka tersebut menunjukkan ukuran meter persegi. Kemudian kesalahan ketiga adalah secara tata letak keterangan kontak Dedi 0877 dan sekian sudah tepat, namun lebih baik menggunakan format hubungi Dedi dan tertera nomornya agar lebih formal dan mudah dibaca. Dengan demikian, contoh penulisan yang lebih benar adalah saya cantumkan di sini. Kemudian yang selanjutnya saya memaparkan dua foto dalam konteks yang sama. Nah, pada dua spanduk fotokopi ini terdapat beberapa kesalahan ejaan dan penggunaan istilah. Spanduk pertama yang saya temukan berada di Jalan Rungkut Madya nomor 245. Dengan nama usaha Mitra Abadi, pada spanduk ini kata fotokopi ditulis terpisah, padahal bentuk baku dalam bahasa Indonesia adalah fotokopi yang ditulis secara serangkai. Selain itu, kata print menggunakan istilah bahasa Inggris yang sebenarnya dapat diganti dengan padanan bahasa Indonesia, yaitu cetak, agar penggunaan bahasa lebih seragam dan sesuai kaidahnya. Kemudian pada foto kedua yang saya temukan di Jalan Medokan Ayu nomor 31 dengan nama usaha Fotokopi Manggala memiliki kesalahan yang sama dengan spanduk yang sebelumnya, yaitu penulisan fotokopi yang seharusnya ditulis menjadi fotokopi. Kemudian terdapat istilah laminating yang lebih baku jika ditulis sebagai laminasi. Selain itu, saya juga menemukan kesalahan penggunaan kata print yang sebaiknya diganti menjadi padanan bahasa Indonesia yaitu cetak. Ditemukan juga istilah presmika, secara umum dikenal masyarakat, tetapi penulisan yang lebih tepat adalah presmika dengan 2S, atau juga dapat disebut sebagai penjilitan mika, agar lebih konsisten dengan istilah layanan lainnya juga. Nah, secara keseluruhan, kesalahan pada kedua spanduk ini terutama terletak pada penulisan istilah serapan yang belum disesuaikan dengan ejaan baku bahasa Indonesia, serta penggunaan istilah asing yang sebenarnya sudah memiliki padanan kata dalam bahasa Indonesia itu sendiri. Untuk yang terakhir, sama seperti sebelumnya, saya mencantumkan dua foto spanduk papan larangan yang saya temukan di daerah kawasan ekowisata Mangrove Wonorejo. Pada kedua papan larangan, terdapat beberapa kesalahan dalam penggunaan tanda baca dan huruf kapital. Nah, pada papan pertama, terdapat teks larangan berbunyi dilarang bermain, mandi, dan berenang di bosem atau waduk area berbahaya. Nah, kesalahan pertama terletak pada penggunaan tanda koma yang tidak konsisten. Seharusnya, setelah kata mandi juga diberikan tanda koma, karena larangan tersebut berupa perincian lebih dari 2 kegiatan. Oleh karena itu, bentuk yang benar adalah dilarang bermain, mandi, dan berenang. Selain itu, setelah kalimat larangan seharusnya diberikan tanda titik sebagai penutup kalimat. Penggunaan huruf kapital sebenarnya diperbolehkan saja karena sifat kalimat adalah larangan. Namun, jika seluruh kalimat menggunakan huruf kapital, maka penulisan harus tetap mengikuti
kaidah yang benar dalam hal tanda baca. Kemudian pada papan kedua, kesalahan serupa juga terlihat, yaitu pada kalimat larangan yang tidak diakhiri dengan titik dan tidak terdapat tanda koma yang memisahkan unsur-unsur larangan. Kalimat berenang, merokok, dan buang sampah sembarangan di dalam area wisata seharusnya ditulis dengan tanda koma sebelum kata dan, sehingga menjadi berenang, merokok, dan buang sampah sembarangan di dalam area wisata. Selain itu, kata dan seharusnya ditulis dengan huruf kecil karena berada di tengah kalimat. Kalimat tersebut juga perlu diakhiri dengan tanda titik untuk menegaskan bahwa larangan tersebut merupakan satu pernyataan yang utuh. Maka secara keseluruhan, kesalahan utama pada kedua papan larangan ini adalah ketidaktepatan penggunaan tanda baca dalam perincian dan tidak adanya tanda titik sebagai penutup kalimat. Hal ini bertentangan dengan Kaidah Penulisan Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB yang menyatakan bahwa tanda koma digunakan untuk memisahkan unsur perincian lebih dari dua hal. Dan setiap kalimat pernyataan harus diakhiri dengan tanda titik. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan terkait kesalahan bahasa dan ejaan pada papan larangan. Melalui analisis ini, saya mengharapkan kita dapat memahami bahwa ketelitian terhadap tanda baca dan struktur kalimat itu sangat penting, terutama dalam media informasi publik agar pesan yang disampaikan dapat dipahami karena jelas dan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman yang telah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.